Oke, di video kali ini kita melanjutkan materi pada video sebelumnya, yaitu tentang pola bilangan. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama yaitu menentukan suku selanjutnya dari suatu barisan bilangan dengan cara menggeneralisasi pola bilangan sebelumnya. Tujuan yang kedua, menggeneralisasi pola barisan bilangan menjadi suatu persamaan. Oke, kalau pada video sebelumnya kita mempelajari tentang konfigurasi objek pada pola bilangan genap dan bilangan ganjil, di video kali ini kita akan mempelajari konfigurasi objek pola bilangan segitiga, persegi, dan persegi panjang. Nah, di situ sudah kita siapkan noktah-noktah yang membentuk bangun segitiga di sini ya. Jadi bangun segitiga tidak hanya seperti ini, ada juga segitiganya membentuk segitiga siku-siku. Jadi macam-macam ya. Oke, di sini ada noktah yang pertama atau urutan pertama atau yang biasa disebut dengan U1. Di sini ada 1 noktah. Kemudian U2-nya ada 3 noktah. U3-nya ada 6 noktah. Kemudian U4-nya ada 10 noktah. Nah, ketika kita diminta untuk mencari suku yang lebih besar atau urutan yang lebih besar, maka kita akan kesulitan jika kita harus menggambar pola seperti ini, segitiga seperti ini. Jadi kita harus menentukan rumusnya terlebih dahulu atau yang biasa disebut dengan UN-nya itu apa. Nah, gitu ya. Jadi kita lihat di sini. 1 itu diperoleh dari 1/2 dikalikan 1 dikalikan 2. Jadi 2 dibagi 2 1, 2 dibagi 2 1. Maka 1 kali 1 kali 1 hasilnya 1. Kemudian 3 itu diperoleh dari 1/2 dikalikan 2 dikalikan 3. 2 bagi 2 1, 2 bagi 2 1. Maka 1 kali 1 kali 3 hasilnya 3 gitu ya. Selanjutnya juga sama, 1/2 dikalikan 3 dikalikan 4. 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2. 1 kali 3 3, 3 kali 2 6. Selanjutnya juga sama, 1/2 dikalikan 4 dikalikan 5. 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2. 1 kali 2 2, 2 kali 5 10. Jadi seperti itu ya. Oke, di sini kita sudah bisa melihat polanya seperti apa. Nah, di sini ada 1/2, kita tulis 1/2. Kemudian kita lihat di sini. Di sini 1, di sini juga 1. Di sini 2, di sini 2, 3. 3 di sini juga 4, di sini 4. Maka kita tulis ini kita ganti dengan N. Nah, 1/2 atau 1/2 dikalikan N dikalikan, kita lihat lagi 2 di sini diperoleh dari 1 ditambah 1. 3 itu diperoleh dari 2 ditambah 1. 4 diperoleh dari 3 ditambah 1. 5 juga diperoleh dari 4 ditambah 1. Maka di sini kita bisa menuliskan N plus 1. Nah, kita sudah dapat rumus dari pola bilangan segitiga. Ketika kita disuruh untuk mencari suku ke-20, kita tuliskan seperti ini. Nah, suku ke-20 atau U20-nya itu berapa? Kita tulis dulu rumusnya. UN sama dengan 1/2 dikalikan N dikalikan N plus 1. Oke. N-nya kita ganti 20. Jadi U20 sama dengan 1/2 dikalikan N-nya kita ganti 20 ya. 20 dikalikan 20 ditambah 1. Ingat-ingat, N-nya kita ganti dengan 20. Oke, selanjutnya 2 dibagi 2 1. 20 dibagi 2 10. Maka 1 dikalikan 10 hasilnya 10, kemudian 20 ditambah 1 hasilnya 21. Maka 10 dikalikan 21 hasilnya 210.
Jadi untuk urutan ke-20 atau suku ke-20 atau U20 nya itu ada 210 nokta. Kita bisa mencari atau menentukan suku ke-20 ada 210 nokta tanpa menggambar seperti yang sebelumnya. Seperti ini ya, tanpa menggambar seperti ini kita sudah tahu urutan ke-20 nya itu ada berapa nokta. Oke, selanjutnya ke konfigurasi objek pola bilangan persegi. Oke, di sini sudah ada noktah-noktah ya. Di sini noktah-noktahnya membentuk persegi. Untuk suku yang pertama atau urutan yang pertama kita tuliskan U1, di sini ada 1 nokta. Kemudian U2-nya atau suku keduanya di sini ada 4 nokta. Jadi 2 dikali 2. Kemudian suku ketiga atau urutan ketiganya di sini ada 3 kali 3 berarti 9. Kemudian U4-nya di sini ada 1 2 3 4, 4 dikalikan 4 ada 16. Di sini dengan mudah kita memperoleh rumusnya atau suku ke n-nya. Nah, di sini kita lihat 1, kemudian di sini 4 diperoleh dari 2 kali 2, kemudian 9 itu diperoleh dari 3 kali 3, 16 juga diperoleh dari 4 kali 4. Saya tuliskan seperti ini ya. 1 dikalikan 1, 2 dikalikan 2 itu hasilnya 4, 3 kali 3 9, 4 kali 4 16. Maka di sini kita peroleh rumusnya atau UN-nya itu sama dengan, ini kan sesuai ya, ini 2, ini 1, ini 3, ini 4. Maka kita ganti dengan n dikalikan n atau n pangkat 2. Jadi rumus untuk konfigurasi objek pola bilangan persegi adalah n pangkat 2. Oke, sekarang kalau kita diminta untuk mencari suku ke 25 misalkan, maka di sini kita tulis rumusnya dulu. N pangkat 2. Maka di sini 25 pangkat 2. Maka hasilnya 25 pangkat 2 adalah 625. Jadi kita mengetahui suku ke-25 ada 625 nokta tanpa kita menggambar seperti ini. Sangat mudah ya. Selanjutnya yaitu konfigurasi objek pola bilangan persegi panjang. Coba dilihat di sini. Di sini ada noktah-noktah yang membentuk bangun persegi panjang ya. Untuk suku pertama atau urutan pertama saya tuliskan U1 seperti ini ya. Di sini ada 2 nokta. Kemudian suku kedua atau U2-nya di sini ada 6 nokta. U3-nya di sini ada 12 nokta. Nah, untuk mencari suku yang lebih banyak, maka kita membutuhkan rumus atau suku ke n-nya, atau kita tuliskan dengan UN. Nah, UN-nya berapa? Ya kan? Kita lihat di sini. 2 itu diperoleh dari 1 dikalikan 2. Kemudian di sini 6 itu diperoleh dari 2 dikalikan 3. Di sini juga 3 dikalikan 4. Kita perhatikan di sini. Di sini 1. Di sini juga 2. Di sini 3. Maka bisa dituliskan seperti ini. UN sama dengan N karena sesuai ya. Kita ganti dengan N dikalikan, di sini kita lihat 2 itu diperoleh dari 1 ditambah 1. 3 diperoleh dari 2 ditambah 1. 4 diperoleh dari 3 ditambah 1. Maka dituliskan di sini N ditambah 1. Itu ya. Jadi ketika kita mencari suku yang lebih besar, misalkan di sini kita mencari
U20. Kita tulis dulu rumusnya, N kalikan N plus 1. N-nya kita ganti 20, maka 20 dikalikan 20 ditambah 1. Maka di sini 20 dikalikan 21. Maka hasilnya 420. Seperti itu ya. Jadi kita tahu suku ke-20 itu ada 420 noktah tanpa kita menggambarkan seperti ini. Oke, sekian pembelajaran pada video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.